Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kita sebagai orang muslim wajib beriman, bertakwa, dan berbuat baik. Kita sebagai muslim diwajibkan untuk beriman, bertakwa, dan berbuat baik. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sebagai muslim wajib beriman, bertakwa, dan berbuat baik. Berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik pada keluarga, dan berbuat baik kepada tetangga. Kita dilarang menyakiti hati tetangga. Kita dilarang menyakiti hati tetangga seperti menipu, mencela, dan menyakiti hati tetangga. Dan juga termasuk mencuri. Kita dilarang mencuri terhadap tetangga, menyakiti tetangga, dan membuat tetangga merasa sakit. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang intinya berbunyi, ada seorang yang ahli ibadah tapi masuk neraka. Ahli ibadah tapi masuk neraka. Kok bisa? Dia ahli sholat malam, dia sering iktikaf, sholat berjamaah, dia suka berpuasa, dia suka berpuasa, dia suka sholat malam, dia suka sedekah, dia suka umroh, dia suka haji, tapi ibadahnya itu masih menyebabkan dia masuk neraka. Kok bisa? Kok bisa? Karena dia menyakiti tetangganya, dia menipu tetangganya, dia membuat tetangganya sakit, dia membuat tetangganya sakit, dia berhutang tidak membayar, dia menghina tetangganya, mencela tetangganya. Jadi kita harus dirikan sholat. Kalau orang mendirikan sholat itu bisa berbuat baik kepada siapa saja. Bila kita punya hutang kepada tetangga, maka bayarlah. Bila kita punya hutang kepada tetangga, maka bayarlah. Karena Rasulullah tidak suka kepada mayit yang masih punya hutang. Karena Rasulullah tidak suka kepada mayit yang masih punya hutang. Berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Berterima kasihlah kepada tetangga yang baik, berterima kasihlah kepada tetangga yang baik. Jangan menipu, jangan membohongi, jangan mencuri, dan jangan menyakiti. Itulah ajaran Islam. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena bila kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Bila kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, bila kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita. Bila kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Sesungguhnya musibah kamu itu akan menghapus sebagian dari dosa-dosa kamu. Sesungguhnya musibah itu akan menghapus sebagian dari dosa-dosa kamu. Ya, ini berlaku untuk saya juga pribadi. Dosa bisa mengundang musibah, dosa bisa mengundang musibah, dosa itu bisa mengundang musibah. Tetapi bila di dunia ini kamu bersenang-senang berbuat kejahatan di muka bumi dan tidak ada musibah teguran dari Allah, itu namanya istidrat, dan dosa-dosa kamu akan dikumpulkan dosa-dosa kamu hingga menjadi gunung, dan kelak kamu akan mendapat balasan di akhirat, yaitu disiksa di akhirat. Maka beruntunglah bila ada orang yang berbuat dosa langsung ditegur sama Allah. Seperti itu. Kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dilarang mencuri, dilarang menipu tetangga. Kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Kita wajib beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Bersabar, bersyukur. Itulah ajaran Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri aw yusibahum fitnah aw yusibahum adabun adim. Maka hendaklah takut, kata Allah, maka hendaklah takut, kata Allah, orang-orang yang menyalahi, orang-orang yang menyalahi perintahku, kata Allah, orang-orang yang menyalahi perintahku, kata Allah, orang-orang yang menyalahi perintahku, kata Allah, akan mendapatkan musibah dunia atau azab yang pedih di akhirat. Akan mendapatkan musibah di dunia atau akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Maka hendaklah takut, kata Allah, orang-orang yang menyalahi perintah Allah akan mendapatkan musibah atau akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia, maka baginya harta yang haram di dunia, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia, dan kelak di akhirat Allah akan membangkitkannya dalam keadaan buta, dan Allah akan membangkitkannya di akhirat dalam keadaan buta. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia, dan Allah akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Apakah kita mau dijadikan buta oleh Allah di akhirat? Apakah kita mau dibangkitkan dalam keadaan buta di akhirat? Semoga kita mau berpikir mana jalan yang diridhoi Allah dan mana jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ingat, si raja dusta adalah iblis. Ingat, si raja dusta adalah iblis. Iblis adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan sebaik-baik penyesat adalah iblis. Dan sebaik-baik penyesat adalah iblis. Mari kita bersabar, bersyukur, dan ikhlas, beriman, bertakwa, dan berbuat baik kepada siapa saja. Karena kewajiban berbuat baik itu adalah suatu kemuliaan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Klik tombol subscribe untuk melihat daftar video-video kami. Kebenaran dari Allah, kesalahan kekurangan dari saya. Wallahu a'lam bishawab.